namamu yang kudus, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di dalam dunia ini sama seperti dalam surga. Berilah pada kami makanan kami untuk setiap hari. Ampuni dosa kami seperti kami perbuat terhadap sesama yang telah kami ampuni. Janganlah bawa kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juli 2024. Sebelumnya kita satukan hati kita dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10 saya akan membacakan untuk kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, yang pertama sekali kita lihat adalah bagaimana hubungan kita terjalin dengan mesra. Kita memanggil Allah sebagai Bapa, dan kita harus yakin dan percaya, jika Allah kita panggil sebagai Bapa, maka kasih-Nya tidak perlu diragukan lagi. Kemahakuasaannya, kekuatannya, kedaulatannya pasti akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, kita harus beriman kepadanya. Dalam doa Bapa kami pada renungan hari ini, kita adalah menunjukkan kepada kita sebuah permohonan yang kedua, yaitu datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang mau kita lihat soal kerajaan. Yang dimaksud di sini adalah kerajaan Allah. Jika berbicara tentang kerajaan Allah, artinya dalam kerajaan itu Allah yang bertindak sebagai raja. Allah yang bertindak sebagai pemegang kendali. Allah yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan mutlak. Semua ada di tangannya. Dia adalah Raja yang agung dan mulia. Dia adalah Tuhan yang atas segalanya miliknya. Dia penciptanya atas seluruh bumi. Kerajaannya tidak sebahagian-sebagian, tapi atas seluruh bumi Tuhan berkuasa. Dia adalah Raja. Siapapun yang mengakui hadirat Tuhan dan kerajaannya, dia harus mau dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya sepenuhnya menjadi milik Tuhan. J.L. Parker berkata, kerajaan Allah bukanlah sebuah tempat,
melainkan sebuah hubungan. Kerajaan Allah bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah hubungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, kita memanggil Dia sebagai Allah, sebagai Bapa, maka percayalah kepadanya, binalah hubungan kepadanya sebaik-baiknya, hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang berkualitas harus selalu kita perhatikan, supaya Tuhan selalu memberkati, menyertai, dan memiliki kuasa penuh dalam hidup dan kehidupan kita. Totalitas hidup kita ini harus dalam pimpinan Tuhan. Totalitas hidup kita ini harus terarah untuk memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Ia ada di mana-mana. Dia adalah Allah yang omnipresent. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan keadaan. Kerajaannya itu harus dimulai dalam diri kita sendiri. Jika kita menerimanya dan datang kepadanya, kita akan menjadi bagian daripada kerajaan tersebut. Saat kita berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Artinya, kita tidak perlu meragukan kehendak Allah. Kita tidak boleh meragukan hadirat Tuhan, sebab kerajaannya sungguh luar biasa dan tidak ada yang dapat menandingi. Kuasa apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, tidak akan ada yang dapat mengatasi kekuasaan daripada Allah. Dia Allah yang bertindak. Dia Allah Raja dari segala raja. Dia pemegang kendali atas segala hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan Allah berkarya. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Setiap kita berdoa, ingatlah hubunganmu kepada Allah. Setiap kita berdoa, ingatlah Dia menjadi Raja. Dia menjadi pemimpin dalam hidup dan kehidupan saudara. Bukan kita menjadi Raja. Ini yang sering kita lupakan dalam doa kita. Seolah-olah Tuhan hanya pelaksana atau pembantu yang selalu mendengar keluhan kita, yang selalu siap sedia melakukan apa yang kita minta. Padahal bukan itu sesungguhnya. Maka dalam doa kita, kita beriman, kita percaya Allah sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Jika demikian halnya, percayakan hidupmu kepada Tuhan dan izinkan kerajaan Tuhan bersemayam, bekerja dalam hidup dan kehidupan, dalam totalitas hidup kita. Dia adalah Raja yang harus kita sembah, yang harus kita sujud kepadanya, dan kita harus tunduk sepenuhnya kepadanya. Tidak boleh mendua hati. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, izinkan Dia bertindak, menguasai hidup dan kehidupan saudara dalam setiap saat. Sehingga yang terbaik adalah menjadi bagian kita. Yang terbaik akan diberikan kepada kita. Jangan ragukan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Dan jangan sekali-sekali menggugat doamu. Sekali kita telah berdoa kepada Tuhan, percayakan itu kepada Tuhan. Apakah akan dijawab secepatnya, atau masih menunggu, atau tidak sama sekali, itu hak mutlak daripada Tuhan. Tidak ada hak kita untuk bersungut-sungut. Bagi mereka yang sering bersungut-sungut ketika doanya belum terkabulkan, maka ingatlah, saudara sudah mengingkari kerajaan Allah. Saudara sudah menolak kerajaan Allah dalam hidup dan kehidupanmu. Saudara sudah bertindak tidak baik di hadapan Tuhan. Saudara sudah memaksakan kehendakmu sendiri. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara mengizinkan Allah bertindak. Dia Raja yang memberikan yang terbaik, memimpin, menuntun hidup dan kehidupan kita. Dan kita katakanlah dengan iman percaya kita, kehendak-Mu lah yang terjadi. Sebab kehendak Tuhan pastilah yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan ragukan Dia. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu hadir. Tuntunannya, pimpinannya
selalu mengarahkan kepada damai sejahtera dan yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman hari ini yang mengingatkan kami semua bahwa Engkau adalah Raja yang memimpin hidup dan kehidupan kami, yang mengatasi segala kuasa-kuasa di tengah-tengah dunia ini. Kepemimpinan-Mu sungguh sangat luar biasa di tengah-tengah hidup kami, sebab Engkau mendatangkan damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, sebab kehendak-Mu Tuhan pastilah yang terbaik bagi kami dan bagi semua ciptaan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu tunduk, taat, dan setia, memuji menyembah Engkau dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang rindu akan hadirat Tuhan, yang rindu akan perlawatan Tuhan. Biarlah mereka yang berdoa kepadamu percaya sepenuhnya atas tuntunan-Mu, atas jawaban doa yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah kami juga hidup di dalam kerendahan hati dan mengaku Yesus adalah Tuhan, Raja dari segala raja, yang bertindak, memimpin, berkuasa dalam hidup dan kehidupan kami, memimpin kami ke jalan hidup yang benar, ke jalan hidup yang lebih baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah semua pelayanan gereja-Mu, dari tingkat pusat hingga pagaran. Biarlah semua para pelayan-Mu bersungguh-sungguh mengabarkan Injil, melakukan pelayanan yang terbaik. Dan semua jemaat-Mu, setiap orang-orang percaya, terlebih mereka yang mendengar, mengikuti renungan harian hari ini, biarlah mereka diperkaya, biarlah mereka mengalami keselamatan karya dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangatlah selalu untuk hidup di dalam tuntunan Tuhan. Allah Bapa kami di surga maha tinggi, dimuliakan nama-Mu yang kudus.